Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Jumat 24 Februari 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan hari ini, yakni Yeskiel pasal yang ke-33. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setia Tuhan yang sungguh nyata kami alami dari hari ke hari. Hidup ini karena anugerah Tuhan, karena itu kami tidak sia-siakan hidup ini. Kami mau terus bertekun mencari rencana dan kehendak Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang kami baca, renungkan. Mampukan untuk kami dapat memahaminya. Kau juga menolong kami untuk kami dapat menerapkannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya akan membacakan di dalam Yeskiel pasal 33 ayat 1 sampai yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, berbicaralah kepada teman-temanmu sebangsa, dan katakanlah kepada mereka, kalau aku mendatangkan pedang atas sesuatu negeri, dan bangsa negeri itu mengambil seorang dari antara mereka dan menetapkan dia menjadi penjaganya, dan penjaga ini melihat pedang itu datang atas negerinya, lalu meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya. Kalau ada seorang yang memang mendengar suara sangkakala itu, tetapi ia tidak mau diperingatkan, sehingga sesudah pedang itu datang, ia dihabiskan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Ia mendengar suara sangkakala, tetapi ia tidak mau diperingatkan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Kalau ia mau diperingatkan, ia menyelamatkan nyawanya. Sebaliknya penjaga yang melihat pedang itu datang, tetapi tidak meniup sangkakala dan bangsanya tidak mendapat peringatan, sehingga sesudah pedang itu datang, seorang dari antara mereka dihabiskan. Orang itu dihabiskan dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya dari penjaga itu. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bagaimana engkau mendengar suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Ayat yang ke-10. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada teman-temanmu sebangsa, kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia. Pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran dan kejahatan orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung. Pada waktu ia bertobat dari kejahatannya, dan orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya.
pada waktu ia berbuat dosa. Kalau aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup, tetapi ia mengandalkan kebenarannya dan ia berbuat curang, segala perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan dan ia harus mati dalam kecurangan yang diperbuatnya. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati, tetapi ia bertobat dari dosanya serta melakukan keadilan dan kebenaran, orang jahat itu mengembalikan gadaian orang, ia membayar ganti rampasannya, menuruti peraturan-peraturan yang memberi hidup, sehingga ia tidak berbuat curang lagi. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup. Tetapi teman-temanmu sebangsa berkata, tindakan Tuhan tidak tepat, padahal tindakan mereka yang tidak tepat. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, ia harus mati karena itu. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup karena itu. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat, aku akan menghakimi kamu masing-masing menurut kelakuannya, hai kaum Israel. Bapak Ibu Saudara-saudara, menarik sekali pembacaan firman Tuhan hari ini, ya. Dalam menekankan kedaulatan Tuhan, seringkali kita salah mengerti dan berpikir bahwa Tuhan yang tidak berubah adalah Tuhan yang tidak merespon apapun yang dilakukan oleh umatnya. Pemikiran tersebut salah, seperti yang terlihat di dalam firman Tuhan hari ini. Tuhan Allah berfirman melalui Yeskiel demikian. Kalau aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup, tetapi ia mengandalkan kebenarannya dan ia berbuat curang. Segala perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan dan ia harus mati. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati, tetapi ia bertobat dari dosanya, serta melakukan keadilan dan kebenaran, orang jahat itu mengembalikan gadaian orang dan lain sebagainya, sehingga ia tidak berbuat curang lagi. Orang jahat itu pasti hidup. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Dikatakan pasti hidup tetapi tidak bersandar kepada Tuhan dan mengandalkan kebenarannya sendiri, masih berbuat curang, perbuatan kebenaran yang dilakukannya tidak diperhitungkan, tetapi dikatakan ia harus mati. Tetapi sebaliknya orang yang jahat, dia akan hidup karena dia bertobat dari segala kejahatannya. Tuhan Allah menyatakan dirinya tidak berubah, tetapi bukan berarti ia tidak merespon perbuatan umatnya. Pernyataan ini sama dengan yang dinyatakannya dalam Yeremia pasal 18 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Dalam pernyataan ini ada paradoks antara doktrin ketidakberubahan Allah dan Allah yang merespon. Di satu sisi Tuhan Allah bukan seperti manusia sehingga ia menyesal. Ia melakukan apa yang difirmankannya. Artinya apa yang ditetapkan Tuhan Allah tidak mungkin berubah. Misalnya kehancuran Yehuda tidak dapat dirubah karena hal itu merupakan ketetapan Tuhan Allah. Di sisi lain Tuhan Allah di dalam Alkitab menekankan bahwa Tuhan merespon terhadap perilaku manusia. Misalnya Tuhan Allah merespon ratapan Hizkia dan memperpanjang hidupnya 15 tahun lagi. Keduanya merupakan ajaran firman Tuhan dan kita harus berpegang pada kedua ajaran tersebut. Bagaimana ada harmonisasi antara kedua doktrin itu? Ketika Tuhan Allah menyatakan akan melakukan sesuatu, belum tentu itu merupakan ketetapan dari Tuhan. Bisa saja merupakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada manusia untuk bertobat. Jika demikian, doa orang benar pun tidak dapat mengubahnya, karena Tuhan memberikan satu ketetapan yang baik. Marilah kita senantiasa menggunakan kesempatan yang ada untuk bertobat dari segala dosa yang selama ini kita lakukan. Selagi ada waktu yang Tuhan percayakan kepada kita,
kesempatan yang diberikan kepada kita, jangan kita sia-siakan kesempatan itu sehingga kita larut hidup di dalam dosa. Karena kita tahu bahwa Dia tidak akan pernah peduli terhadap apa yang dilakukan umatnya. Tuhan peduli. Dia melihat kesungguhan hati kita ketika kita melakukan dengan tulus kepada Tuhan, dan juga ketika kita bertobat dari segala dosa-dosa yang kita perbuat dan sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan. Maka Tuhan melihat itu sebagai satu perubahan, satu pertobatan. Dan tentunya ketika Dia melihat pertobatan umatnya, Dia dengan penuh kasih karunia akan mengampuni segala dosa kita. Dan tentunya di dalam Yesus Kristus yang membuat pengampunan itu menjadi efektif. Karena dosa-dosa yang kita perbuat telah ditebus oleh Kristus, dan Dia menolong kita untuk hidup di dalam kebenaran. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukurlah oleh karena kasih setia Tuhan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Mari kita gunakan kesempatan untuk hidup benar di hadapan Tuhan dan bertobat dari segala dosa-dosa yang telah kita perbuat, meninggalkannya dan hidup untuk Tuhan. Maka hidup kita boleh terus mengalami penyertaan dan berkat-berkat-Nya. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan. Kami tidak mau hidup larut di dalam kejahatan dan dosa-dosa kami. Kami masih diberi kesempatan hidup. Itulah kesempatan untuk kami bertobat, meninggalkan dosa, dan hidup untuk Tuhan. Seperti orang jahat yang boleh mendapatkan hidup oleh karena dia menyadari kejahatannya, dan dia bertobat dari segala kejahatannya dan hidup melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, sehingga dia boleh mengalami kehidupan. Demikian juga kami rindu, kami boleh terus mengalami kehidupan, karena kami mau meninggalkan dosa kami dan hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu, mampukan kami untuk melaksanakannya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.